pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Kristinawati, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Fatmawati dengan NIDN 0201058804. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan memberikan penjelasan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari kegiatan sertifikasi dosen, yaitu pembuatan video pengajaran PDD, UKT, PT, atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di dalam bidang pengajaran. Maka pada saat ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester ataupun RPS terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada saat mengajar di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Fatmawati, yaitu mata kuliahnya adalah pengantar agribisnis. Teknik pembelajaran, saya menggunakan teknik pembelajaran DIA atau DEA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Delivery yakni dalam penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan bahan tayang ataupun berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan juga referensi melalui buku pembelajaran baik tatap muka di kelas ataupun melalui Zoom meeting. Kemudian interaktif yakni dilakukan melalui form diskusi berbasis teks, studi kasus pembahasan mengenai materi pengantar agribisnis menggunakan metode daring, online, ataupun juga luring. Asesmen yaitu penilaian dilakukan melalui tugas, kuis, keaktifan mahasiswa di kelas, maupun diskusi serta ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang dilakukan dengan luring, on time, ataupun langsung di kelas sesuai dengan jadwal ujian yang sudah kami sepakati. Capaian dan materi pembelajaran di setiap perkuliahan di dalam pengantar agribisnis ini, kode mata kuliahnya adalah AGR 3112 dengan bobot S. Mata kuliah ini diajarkan di semester ganjil pada mahasiswa semester 3 di program studi agribisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di Fakultas Pertanian di program studi agribisnis. Karena mata kuliah pengantar agribisnis ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan secara lengkap mengenai ilmu tentang pengantar agribisnis. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai pengertian dan ruang lingkup agribisnis secara jelas, baik itu peran agribisnis di dalam pertanian dan perekonomian, dan juga merupakan komponen penting di dalam subsistem agribisnis. Kemudian aspek pemasaran dalam sistem agribisnis dan juga agroindustri penggerak dan juga industri alisasi pertanian dan juga badan usaha agribisnis serta modal usaha agribisnis itu juga akan dipelajari mahasiswa pada mata kuliah pengantar agribisnis ini. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran juga dilakukan dengan blended learning dengan metode pembelajaran pemecahan kasus yaitu case method. Kemudian blended training juga dilaksanakan luring di kelas dan juga dilaksanakan secara daring. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur tentang pengantar agribisnis, manajemen agribisnis, dan aspek-aspek yang diperhatikan di dalam subsistem agribisnis. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai subsistem agribisnis dan kaitannya baik vertikal maupun horizontal, dan juga mampu menguasai berbagai macam bentuk-bentuk organisasi agribisnis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu mengenai agribisnis, ilmu mengenai usaha tani, ilmu tentang manajemen pemasaran, dan juga ilmu mengenai distribusi secara terpadu di dalam subsistem agribisnis.
Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan serta memformulasikan perencanaan strategi agar produk memiliki nilai jual dan diterima oleh konsumen yang dituju. Dalam hal ini maksudnya adalah subsistem agribisnis hilir. Nantinya ketika mahasiswa telah mengampu atau menyelesaikan mata kuliah yang saya berikan, maka capaian akhir dari hasil pembelajaran di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berpikir secara positif. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep teoritis sains pertanian pada aspek sistem pertanian terintegrasi atau integrated agriculture dan sistem pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture secara mendalam. Yang ketiga, capaian akhir dari pembelajaran adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang agribisnis yang telah mereka pelajari. Yang keempat, mampu merancang pengelolaan sumber daya di dalam agribisnis, mampu mengidentifikasi potensi dan menganalisis masalah serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan di dalam pertanian. Adapun materi pembelajaran meliputi pengantar dan ruang lingkup agribisnis, ruang lingkup agribisnis dan agroindustri. Yang ketiga adalah sistem kelembagaan pada bidang pertanian. Yang keempat, teori subsistem usaha tani atau produksi primer agribisnis. Yang kelima, teori resiko dan ketidakpastian di dalam agribisnis, teori dan aplikasinya. Yang keenam, sistem kelembagaan pada bidang pertanian. Yang ketujuh, modal agribisnis dan kemitraan agribisnis. Kemudian untuk referensi bahan ajar yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini, yaitu saya mengambil dari beberapa macam buku. Beberapa di antaranya adalah pengantar manajemen agribisnis terbitan Universitas Brawijaya tahun 2012, kemudian ada sistem manajemen agribisnis itu tahun 2005, dan juga ada buku mengenai manajemen agribisnis suatu pengantar atau agribisnis management and introduction itu tahun 2019. Kemudian saya ambil buku Bapak Saragi di tahun 2018 mengenai paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Kemudian ada hukum agribisnis dan agroindustri terbitan dari Unpad Press karangan Suto Prawiro tahun 2016. Kemudian saya juga menggunakan referensi buku pendukung dengan judul Manajemen Agribisnis, pengantar manajemen agribisnis karangan Prasetyo E dan Setiadi tahun 2004. Di dalam kegiatan belajar mengajar ini saya membutuhkan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, kemudian laptop, proyektor ataupun infokus, dan juga papan tulis, spidol, penghapus, serta internet yang aktif supaya saya bisa memberikan materi dengan baik, kemudian melakukan pengajaran dengan nyaman dan juga optimal. Kemudian sistem dan metode pembelajaran, pendekatan sistem pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, yaitu SCL atau Student Centered Learning. Jadi pada metode ini saya selalu memfasilitasi mahasiswa saya untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam berdiskusi, bertanya jawab agar proses perkuliahan berjalan dengan lancar dan komunikatif. Dan juga terdapat komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan saya selaku dosen pengampu mata kuliah. Nah, di metode SCL ini mendorong mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dilakukan dengan cara selain membaca buku, kemudian mengakses digital book yang juga sekarang sangat banyak sekali tersedia, kemudian mencari bahan dari sumber online, serta saya turut memotivasi mahasiswa saya untuk dapat mencari bahan dan terbuka dalam forum diskusi baik di dalam kelas ataupun setelah pembelajaran.
Nah, dengan adanya sistem SCL ini diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif serta memiliki keinginan mengetahui peran agribisnis di dalam pertanian dan perekonomian serta subsistem agribisnis secara terpadu, baik ketika perkuliahan ataupun di luar perkuliahan setelah mengampu mata kuliah yang saya berikan. Metode pembelajaran berdasarkan bahan ajar dan capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar agribisnis, maka saya menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pembelajaran contextual instruction, atau metode ini saya gunakan yaitu menyampaikan materi yang banyak dan juga memberikan contoh serta pengaplikasian di lapangan di dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Yang kedua adalah metode pembelajaran small group discussion atau FGD. Metode ini saya gunakan dalam penyampaian materi yang bersifat teori di dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Interaksi dosen dengan mahasiswa. Untuk interaksi mahasiswa dan dosen dalam proses pengajaran mata kuliah pengantar agribisnis ini dilakukan dengan hybrid learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring berupa Zoom meeting dengan pembelajaran tatap muka, yakni perkuliahan secara langsung yang diadakan di kelas. Serta saya menggunakan WhatsApp group untuk share tugas, pembahasan mengenai materi, dan juga ruang terbuka berupa diskusi, yakni antara interaksi mahasiswa dengan mahasiswa serta mahasiswa dengan saya sebagai dosennya. Untuk absen kehadiran selalu dikonfirmasi setiap awal perkuliahan, dimulai dengan mengisi absen dan memanggil secara langsung sehingga saya bisa menyaksikan bahwa mahasiswa benar-benar hadir di ruang kuliah dan mengikuti perkuliahan saya dengan baik. Nah, kriteria penilaian mata kuliah pengantar agribisnis ini adalah menilai selama proses perkuliahan dari mulai perkuliahan pertama hingga seterusnya yang meliputi keaktifan di kelas. Nilai tugas dengan individu, diskusi kelompok, nilai kemampuan presentasi, dan nilai kehadiran. Saya juga melakukan penilaian dari hasil ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kedua itu adalah 5%, pertemuan ketiga dan 4 itu adalah 8%, pertemuan kelima dan 6 itu adalah 5%, pertemuan ke-9, 9 dan 10 itu 5 dan 7%, pertemuan 11 sampai dengan 12 adalah 8%, pertemuan ke-13 dan 14 itu adalah 7%. Nah, sedangkan bobot untuk penilaian ujian tengah semester atau UTS dan juga penilaian ujian akhir semester atau UAS masing-masing adalah nilainya 15%. Berikut cuplikan audio visual pembelajaran saya di salah satu pertemuan pada mata kuliah pengantar agribisnis dengan subbab sistem agribisnis. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya adik-adik. Kita hadir hari ini di pertemuan ketiga mata kuliah pengantar agribisnis. Sehat semuanya? Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Trio apa nih? Izin sakit Bu. Oke, Sundari Aditya. Ya. Cecep Dimas. Hadir Bu. Dedi Vio. Hadir. Oke. Monica Adela hadir. Rizky Marisa. Fauzan Renaldi. Hadir. Hadir. Cindy Suci Kirana. Hadir. Ya. Ella Sandi. Hadir. Hadir. Dinda Sukma. Tidak ada Bu. Oh, tidak ada ya, udah nggak ada nih. Widya Putri Utami. Hadir. PKM. KM. Oh, kampus mengajar. Ya. Rizky Rio Jaya Alam. Melsa Agustin. Hadir Bu. Bi. Kiki Oknisa. Hadir Bu. Gilang. Hadir Bu. Gilang Satria hadir. Resi Mulyani. Hadir Bu. Juleha Mapita. Nova Eliza. Hadir. Dela Sapira. Hadir.
Kenapa daerah lemas betul ini? Demam. Yuda nggak ada. Yumela hadir. Anissa Septiliani hadir. Rio Juliansyah, Hadir, Bu. Lia Anggun, Selia Maida Sari, Bulan Lestari, Ririn, Rizka Rolani hadir. Nah ini semangat kuliahnya. Rani hadir. Rahayu Marwanti, Muhammad Gian Fajiko, Hadir, Bu. Freti Melandasari, Feby Logia. Oke, udah hadir semua. Ini udah ibu absen. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya tentang kasus di dalam sistem agribisnis. Minggu kemarin kita udah mengenai subsistem agribisnis. Masih ingat ada berapa subsistem di dalam agribisnis? 3. Rizky Rio Jaya Alam. Nah ini biasanya nih bisa nih. Coba. Sistem dalam agribisnis itu biasanya terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah sistem pengadaan, kemudian yang kedua adalah subsistem produksi, Oke. terus yang ketiga itu subsistem pengolahan, dan yang keempat itu subsistem pemasaran. Oke, pemasaran dan jasa penunjang. Jasa penunjang itu di dalamnya termasuk ada pemasaran, distribusi, saluran pemasaran dan lain-lain sebagainya. Itu yang pembahasan di minggu kemarin. Nah, sekarang di minggu ini adalah pengertian agribisnis secara lengkap. Atau di sini ada farm supplies, kemudian ada produksinya mulai dari hulu sampai ke hilir, kemudian di segmen ketiga atau poin ketiga itu mulai dari storage atau penyimpanan, kemudian proses dan juga distribusi ataupun pemasaran, gitu ya. Ini yang kita akan pelajari di minggu ini. Nah ini ibu ambil atau ibu kutip dari ahli yaitu Drilon di tahun 1974. Oke. Kemudian ini yang ibu tanya tadi, apa aja subsistem agribisnis? Itu ada hulu. Hulu itu mulai dari kegiatan yang menghasilkan mulai dari sarana produksi pertanian mulai dari pupuk, obat-obatan, bibit, alat, mesin, terus apa lagi? Kalau ada pupuk berarti ada bibit. Ada bibit. Pupuk itu untuk menyuburkan tanaman. Kalau untuk memberantas hama itu apa? Hancur. Itu termasuk juga di dalam agroindustri hulu. Jadi seluruh sarana produksi usaha tani atau pertanian itu masuknya di hulu. Jadi kalau kita ingat yang namanya subsistem agribisnis, cukup ingat ada yang namanya hulu, hilir, dan subsistem jasa penunjang. Jasa penunjang itu apa? Semua di dalamnya itu terkait dari proses untuk mendistribusikan suatu produk sampai ke konsumen sampai dengan jasa penunjang. Misalnya contohnya perbankan, koperasi, kemudian lembaga perbankan lainnya, leasing dan lain-lain sebagainya yang akan membiayai usaha tani ataupun produksi pertanian kalian supaya berjalan dengan lancar, ya. Nah, ini tadi perhatikan. Subsistem hilir atau bahasa Inggrisnya adalah downstream agribisnis, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik dalam bentuk yang siap masak atau siap saji atau juga misalnya dari mulai panen, pasca panen, kemudian pengemasan dan lain-lain sebagainya. Siapa yang bisa kasih contoh sebuah produk pertanian mulai dari yang tidak ada apa-apanya atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dulu tapi udah bisa dijual, kemudian menjadi bahan jadi yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat? Ada banyak. Ibu kasih contoh, sawit. Sawit itu olahan atau turunannya pertama minyak kelapa sawitnya, kemudian tandan buah segar kalau produk mentahnya, nanti diolah lagi sampai hasil akhirnya itu bisa jadi sabun, kemudian bisa jadi minyak, kemudian bisa jadi mentega, turunannya. Nah, coba siapa yang bisa kasih contoh? Lapor. Kelapa. Ya. Kelapa
Produk turunannya Bu. Produk Bisa turunannya? menjadi nata de coco, Oke. kelapa parut, Kelapa parut, arang batok, arang batok. santan siap saji, Oke, benar. Kemudian minyak kelapa, virgin coconut oil bisa juga. Mahal itu, apalagi dulu pada zamannya lagi tenar-tenarnya itu mahal. Oke ya. Nah, terus di sini ada contoh-contoh agribisnis hulu, lahan, tenaga kerja, pupuk, bibit, alat, mesin, pestisida, obat-obatan, sarana produksi lain seperti mesin dan lain sebagainya. Kemudian usaha taninya bentuknya apa? Budidaya. Jadi ketika ada ini bisa diolah. Kalau tidak ada ini, ada tenaga kerja, tidak ada lahan, bisa nggak Nana? Iya. Sebetulnya bisa, tapi di lahan sempit mungkin seperti pekarangan rumah, bentuknya juga udah beda. Tapi ketika tidak ada satu, bisa tidak berjalan dengan lancar? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena ya di sini sudah berkurang. Kemudian hilirnya seperti apa? Hilir itu jadi tidak melulu pasca panen aja. Ada yang namanya pengemasan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, kemudian ngepak, sortir dan lain-lain sebagainya, itu termasuk di dalam agribisnis hilir. Kelembagaan bentuknya apa? Kalau sekarang masih ada nggak di daerah Sengku Rejang, Koperasi Usaha Tani? Ya, KUD, koperasi. Ayo, apa coba, Rizky? Ada nggak di situ di arah Sengku Rejang, daerah yang pertanian bagus? Ada Bu. Contohnya apa aja selain koperasi? Lembaganya bank di situ ada, bank BPD kalau nggak salah itu di atas. Kemudian penyuluhan di balai desa itu biasanya ada kelompok wanita tani atau KWT, kelompok tani, gapok hutan. Itu biasanya ada penyuluhannya setiap hari Rabu ataupun setiap hari Senin. Nah, biasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang Ibu kasih contoh seperti tadi. Kelihatan nggak? Jelas. Contoh ya, pakan ternak. Pakan ternak itu bisa diambil dari pengolahan tandan buah segar kelapa sawit. Contoh proses ke bawahnya. Kemudian contohnya lagi seperti tadi, keju itu bisa diolah jadi es krim, kemudian margarin dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada contoh bagaimana sebuah proses itu dari mulai bahan mentah, setengah jadi, bahan jadi sampai ke bisa dikonsumsi oleh customer atau masyarakat. Sektor output agribisnis. Sektor output agribisnis meliputi seluruh bisnis yang menangani produk pertanian dari lahan pertanian sampai ke konsumen. Contoh adalah pembelian, kemudian transportasi, kemudian storing, warehouse atau tempat penyimpanan, grading. Jadi kalau produk pertanian, pernah nggak kalian lihat buah itu harganya beda-beda, kelihatannya sama. Kenapa coba? Yang membedakannya apa? Atau kalau istilah gampangnya di toke-toke itu sering kalian dengar notanya beda. Ya, notanya beda. Kenapa notanya beda? Karena dia disortir berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Contoh, cabai yang ini mungkin harganya sama di 50.000. Yang satu lagi bentuknya sama, serupa. Terus hampir tidak ada bedanya. Tapi pas kita tanya yang itu lebih mahal. Kenapa? Mungkin ukurannya lebih kecil. Lebih kecil ternyata lebih pedas. Ternyata notanya beda. Yang itu kualitas pagar alam, yang satu lagi mungkin kualitas curug atau kualitas rejang lebong gitu. Itu berbeda. Nah, itu istilahnya ada yang namanya grading. Kalau di buah-buahan impor itu kelihatannya nyata. Atau misalnya di perikanan. Siapa kemarin yang magang di daerah perikanan? Istrio. Terus siapa lagi? Eca. Nah, ada lihat ikan-ikan ukuran besar disortir yang agak kecil tidak akan masuk ke dalam ekspor. Nanti ya tidak lulus qualified. Jadi
ada yang matanya bolong karena capit cumi, kemudian ada yang siripnya luka, padahal kualitasnya bagus, ukurannya juga tetap besar, tapi dia tidak lulus qualified dari perusahaan tempat ekspornya. Kenapa? Karena grade-nya beda. Nah, ketika grade-nya beda itu dikeluarkan ke pasar negeri sama kita. Tapi bagus kan Bu? Bagus, luar biasa bagus. Cuman untuk skala ekspor dia punya grade-grade yang harus diikutin atau dipatuhi, karena jangan sampai sudah di-packing, sudah dikirim ternyata dikembalikan dari negara tujuan. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ini satu kelas ada 32 orang ya. Nah, nanti akan Ibu bagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan absen. 5 kelompok berdasarkan absen. Jadi per 8 orang ya, per 8 orang Ibu bagi per 8 orang. Silakan dicatat masing-masing. Bentuk kelompok belajar bagi kelas menjadi 4-5 kelompok. Tadi Ibu bagi ya di awal pertemuan. Oke, kemudian kalian rancang dan kembangkan suatu usaha dengan sistem agribisnis terpadu. Ibu kasih clue atau contoh, misalnya kalian mau angkat UMKM keripik pisang, kopi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian kembangkan suatu usaha dengan sistem agribisnis terpadu. Hulunya gimana, hilirnya gimana, kemudian gimana prospek untuk pemasaran dan lain-lain sebagainya. Nah, kegiatan produktifnya dilakukannya dalam bentuk apa? Misalnya UMKM kopi, dia cari grade kopi dengan kualitas bla bla bla, mungkin hasil akhirnya seperti apa? Parfum kah, kopi bubuk kah, atau misalnya keripik dengan rasa kopi, atau mungkin dia belajar untuk membuat lotion dengan aroma kopi dan lain-lain sebagainya. Itu kalian buat dalam bentuk aplikasiannya apa, dibuat di PowerPoint, nanti akan kalian paparkan atau presentasikan dan diskusi kelas di pertemuan ke-4 minggu depan ya. Oke. Kalau begitu Ibu akhiri sampai di sini, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa PowerPoint-nya disiapkan, makalahnya juga disiapkan ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.